Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, yang lalu kita telah belajar bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca anak. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi-strategi atau pola-pola agar meningkatnya kemampuan membaca pada anak. Sebelum saya mengajar, alangkah baiknya kita membaca doa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, di dalam meningkatkan kemampuan membaca anak, terdapat pola-pola, strategi, serta aspek yang terdapat di dalamnya. Nah, saya akan menjabarkan dan membahas satu persatu kepada anak-anak. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu pola strategi peningkatan kemampuan membaca yang baik. Dan yang kedua yaitu pola strategi peningkatan penumbuhan minat baca. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi akan saya jabarkan. Yang pertama yaitu pola strategi meningkatkan kemampuan membaca dengan baik, yaitu kita pertama akan membahas tentang membaca. Apa yang dimaksud dengan pembaca anak-anak? Ya, betul. Membaca adalah proses yang dilakukan oleh si pembaca untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan pengetahuan lebih terhadap apa yang dibacanya. Nah, yang hendak disampaikan oleh penulis dan yang akan diterima oleh si pembaca teks atau pembaca berita tersebut. Nah, suatu proses yang mana membaca ini menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat baku dan terlihat menjadi suatu kalimat sekilas, dan makna kata-kata secara individual bisa dicerna oleh si pembaca berita, teks, dan lainnya. Oleh karena itu, kalau hal itu tidak dipenuhi, pesan yang tersirat di dalam surat atau di dalam bacaan tersebut tidak akan sampai ke pemikiran atau ke dalam pemahaman oleh si pembaca. Nah, perlu sama-sama anak ketahui bahwanya proses perkembangan belajar ini sangatlah perlu, karena membaca itu sangatlah penting di zaman sekarang. Meskipun sudah mungkin anak-anak atau Bapak sendiri sudah banyak melihat bahwasanya banyak orang-orang yang sudah bisa membaca tetapi tidak bisa memahami atau hanya sekedar membaca, tidak bisa ia memahami atau mengaplikasikan apa yang telah dibaca di dalam suatu teks atau di suatu bacaannya. Nah, ada seseorang ahli berpendapat bahwa guru harus menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkatan kemampuan membaca permulaan. Nah, benar seperti apa yang dikatakan ahli tadi, bahwasanya saya juga sebagai guru akan memberikan contoh-contoh atau macam-macam tulisan yang beragam agar anak-anak sekalian mau mengikuti dan ikut mau serta dan antusias dalam kegiatan pembelajaran ini. Terdapat ahli lain juga menyatakan bahwa setiap guru harus dapat membimbing dan membina pelajar untuk mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan seperti hal membaca, menulis, dan lain-lain. Yang mana usaha yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan membaca pada anak terbagi atas beberapa macam. Yang pertama yaitu guru dapat menolong para pelajar memperkaya kosakata mereka dan tidak susah payah agar ia mudah untuk dalam mengupgrade pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya yaitu memperkenalkan sinonim atau antonim dari sebuah kata yang memiliki dasar-dasar atau kata-kata yang sama. Nah, selanjutnya yaitu memperkenalkan imbuhan yang mencakup awalan, sisipan, dan akhiran, yang mana selanjutnya yaitu mengira-ngira atau mereka tahu makna atau konteks dalam hubungan kalimat tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu kalau perlu guru menjelaskan arti suatu kata abstrak atau biasa yang kita sebut ialah kata yang tidak tahu maknanya. Nah,
guru harus bisa menjelaskan, harus bisa memberi pemahaman kepada murid dengan kata-kata yang abstrak itu, sehingga murid dapat dengan lebih mudah memahami apa kata-kata yang tidak ia ketahui. Nah, selanjutnya, guru juga dapat membantu para pelajar untuk menjelaskan kawasan atau pengertian kiasan, sindiran, ungkapan, pepatah, dan yang biasa kita pelajari dalam sistem bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu kalau perlu guru juga dapat memberikan seperti memastikan pemahaman para muridnya tentang misalnya kosakata yang belum atau diragukan oleh para muridnya bahwa artinya itu benar, maka guru di sini wajib untuk memberi apresiasi dan antusiasinya kepada murid agar murid yakin akan keteguhan dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu guru dapat mempercepat perkembangan membaca anak. Semisalnya saat pada mata pelajaran guru memberikan muridnya arahan untuk membaca di dalam hati agar mereka lebih paham dan lebih seksama. Dan saat mereka membaca di dalam hati, tidak boleh ada guru atau juga siswa yang membuat kegaduhan. Itu akan menghancurkan atau menghilangkan konsentrasi dari si pembaca. Pendapat ahli lain mengatakan ada beberapa cara juga yang bisa meningkatkan atau strategi-strategi yang bisa meningkatkan cara pembelajaran anak. Yang pertama yaitu siswa dilatih menggunakan huruf, suku kata, lalu berlanjut dengan kata yang terdiri dari dua kata selanjutnya. Nah, di sini guru pertama mungkin mengajarkan tentang huruf-huruf seperti huruf A, huruf B, dan huruf C. Lanjut yaitu menjadi suku kata seperti misalnya suku kata seperti duduk, duduk. Nah, di situ lalu guru menjadikan kata-kata itu menjadi kalimat seperti Andi sedang duduk. Nah, guru harus menjelaskan itu secara bertahap agar muridnya paham apa yang ingin disampaikannya gitu. Agar anak-anak sekalian bisa paham apa yang akan dijelaskan oleh guru tersebut. Selanjutnya, guru juga bisa dengan cara mendikte. Nah, contoh dari mendikte ini yaitu misalnya guru mengucapkan atau mengatakan sebuah kata atau sebuah kalimat yang mana kata dan kalimat tadi akan diulang lagi, akan dibacakan lagi oleh si murid. Nah, seperti contoh misalnya saya memberi anak-anak untuk mengikuti saya huruf duduk. Nah, anak-anak wajib mengikuti apa yang saya arahkan tadi. Anak-anak juga bisa dengan cara membilang duduk. Nah, dengan begitu anak bisa tahu apa yang dimaksud dengan duduk dan bagaimana cara mengeja dan pelafalannya yang benar. Selanjutnya, strategi atau pola untuk meningkatkan kemampuan belajar anak menurut satu ahli yaitu dengan cara guru mengangkat topik atau mengangkat sebuah wacana bacaan dari buku atau dari teks-teks lain yang mana wacana ini nanti akan dipertanya dan akan dijawab oleh guru dan murid, yang mana murid dan guru di dalam pembelajaran ini sama-sama berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran strategi meningkatkan kemampuan membacanya. Nah, karena diikuti oleh guru, nah di sini murid akan lebih paham bagaimana cara pelafalan dari kalimat-kalimat tersebut. Dan yang terakhir yaitu guru bisa saja memberikan misalnya memberikan mereka kebebasan untuk berpikir. Misalnya mereka disuruh menggambar dan menulis apa yang mereka sukai. Nah, oleh karena itu mungkin dengan cara itu stimulus mereka akan berkembang karena mereka dibebaskan untuk berbuat dan menulis apa yang mereka sukai selagi konteks yang mereka bebas itu ialah konteks dalam konteks yang baik. Nah, setelah saya menjelaskan apa-apa saja yang menurut Pak Al-Akhi tadi, dapat kita simpulkan bahwa strategi meningkatkan kemampuan membaca anak ini dapat dilakukan dengan cara guru dapat menolong para pelajar memperkaya suku kata yang ia ketahui. Mereka dengan lancar memperkenalkan sinonim kata atau antonim kata dan farase kata-kata yang berdasarkan nama, memperkenalkan imbuhan yang mencangkup awalan, akhiran, dan hubungan kalimat,
dan mengira-ngira atau mereka makna kata dari konteks atau bacaan tersebut. Nah, kalau perlu menjelaskan arti sesuatu kata abstrak yang mempergunakan bahasa daerah atau bahasa ibu, yang mana mungkin di beberapa daerah anak-anaknya mungkin seperti bahasa daerah itu sudah menjadi darah daging mereka. Bahkan seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya di sekolah lain atau di sekolah-sekolah pelosok itu mereka masih belajar atau berbicara di sekolah dengan bahasa ibu atau bahasa daerah. Nah, jika itu tidak dihilangkan atau itu tidak dididik secara baik, mereka sama saja cara pembelajarannya, cara membacanya akan tetap walaupun mereka belajar membaca dengan bahasa Indonesia, tapi saat mereka berbicara dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak ada, karena tidak diberhentikan atau tidak dilarang untuk tidak berbahasa daerah ketika di sekolah. Guru juga dapat membantu para pelajar untuk memahami makna struktur-struktur yang ada di kosakata, seperti kata-kata, kalimat, dan sebagainya, dengan cara yang telah dikemukakan yang saya ajukan tadi, dan disertakan dengan latihan sepenuhnya secara terus-menerus. Jangan ketika hanya di sekolah mereka disuruh berbahasa Indonesia, tetapi ketika mereka balik ke rumah atau anak-anak kembali ke rumah, anak-anak berbicara dengan bahasa daerah, karena itu akan menghambat anak-anak sekalian untuk belajar atau belajar membaca dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya yaitu pola yang kedua atau strategi yang kedua, yaitu pola peningkatan penumbuhan minat baca. Seperti sama-sama kita ketahui di era modern ini, di era milenial ini, bahwasanya sudah banyak anak-anak, orang-orang dewasa, bahkan para pelajar juga membuka atau mencari akses di internet. Nah, dengan adanya era globalisasi ini, secara tidak langsung akan menurunkan minat membaca atau minat baca kepada para pelajar, karena mereka sudah bisa menemukan jawaban yang singkat hanya dalam internet. Oleh sebab itu, ada beberapa hal atau beberapa aspek yang akan saya jelaskan tentang bagaimana sih cara meningkatkan kemauan kembali untuk kaum milenial dan para murid agar bisa kembali ingin membaca atau meningkatkan minat mereka dalam membaca buku. Saya akan mengutarakan apa yang disampaikan oleh para ahli, bahwa untuk menjaga motivasi agar motivasi atau dorongan membaca selalu besar, pengajaran yang dilakukan oleh sang guru hendaknya berjalan dalam dua arus, yaitu sejajar. Yang pertama, guru membantu pelajar membaca bahan-bahan yang menarik serta memberikan mereka keleluasaan dan kebebasan dalam cara mereka berpikir. Dan kedua, guru secara sistematis mengajarkan korea respon, maksudnya respon atau hubungan bunyi serta lambang, misalnya seperti koma harus ditulis seperti apa, dan cara pelafalan koma itu harus bagaimana, yang diperlukan untuk para pelajar untuk memahami serta mendorong mereka membaca dengan sendiri. Nah, di sini maksudnya guru hanya bisa mengajarkan mereka di kelas saja atau di sekolah saja, tetapi tidak bisa menemani mereka dan mengajar mereka sampai juga dengan rumah. Nah, cara ini efektif untuk setelah guru memberitahu arti simbol-simbol, arti-arti artikulasi dalam kata dan kalimat, dan nantinya murid sudah bisa membaca sendiri. Misalnya dia membaca sebuah buku pelajaran di rumah atau teks-teks lain di rumah. Ada juga seorang ahli yang bernama Noer yang menyatakan bahwa motivasi menjadi pendukung konsentrasi dan saling mendukung antara pembaca dan apa yang ingin dibacakannya. Nah, setelah saya berbicara tentang pendapat para ahli tadi, dapat saya simpulkan bahwasanya strategi penumbuhan minat baca dapat dilakukan dengan cara menjaga motivasi para siswa atau dorongan dengan selalu membaca agar mereka ingin kemampuan
membacanya itu besar. Pengajaran dilakukan oleh sang guru hendaknya berjalan dalam dua arus yang sejajar. Yang pertama ya tadi, guru mengajarkan para muridnya bahan-bahan yang menarik, yang bisa menarik minat muridnya agar ikut belajar dan ikut membaca dengan baik. Nah, yang kedua yaitu antara hubungan bunyi. Guru harus bisa mengajarkan hubungan bunyi kalimat, kata, dan suku kata kepada para muridnya agar bisa lebih mudah nantinya muridnya membaca di rumah atau tidak bersama teman-teman. Nah, anak-anak, setelah apa yang saya jabarkan tadi, yang setelah saya sampaikan tadi kepada anak-anak, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya, yaitu bahwa strategi peningkatan kemampuan belajar dapat dilakukan dengan cara guru dapat menolong para pelajar memperkaya kosakata mereka dengan jalan memperkenalkan sinonim kata, antonim kata, parpasi kata, dan kata-kata yang berdasar sama, memperkenalkan imbuhan yang diawali dengan kata awalan, sisian, dan akhiran, mengira-ngira atau mereka makna kata dari konteks atau hubungan kalimat. Kalau perlu menjelaskan arti sesuatu kata yang abstrak, yang mana kata-kata itu tidak biasa dan tidak tahu murid apa arti dari kata tersebut. Nah, guru membantu pelajar untuk memahami makna struktur-struktur kalimat atau struktur-struktur kosakata, yang mana dengan cara yang telah dikemukakan di atas disertai latihan yang seperlunya. Nah, ketika sudah belajar, anak-anak harus mengikuti apa yang diarahkan oleh ibu guru atau bapak guru nantinya. Nah, yang mana nanti anak-anak apabila anak-anak suka menggunakan bahasa daerah atau biasa yang kita sebut dengan bahasa ibu. Nah, oleh sebab itu untuk mengurangi dan mempercepat anak-anak untuk bisa membaca bahasa Indonesia dengan lebih baik, anak-anak harus tidak harus meninggalkan bahasa ibu atau bahasa daerah. Mungkin anak-anak bisa menyisihkannya, menguranginya, karena bahasa ibu itu tidak akan hilang dengan apa pembelajaran yang kita pelajari. Nah, selanjutnya itu strategi penumbuhan minat baca dapat dilakukan dengan menjaga agar anak-anak diberi keleluasaan, diberikan kemauan, diberikan minat yang tinggi dalam sistem pembelajarannya. Nah, strategi tadi ya seperti mendorong agar kemauan anak itu besar dalam hal untuk mencoba bagaimana cara membaca. Pengajaran dilakukan oleh sang guru hendaknya berjalan ala dua arus yang sejajar, yang mana yang pertama, guru membantu para murid membaca bahan-bahan yang menarik serta bermanfaat bagi dirinya. Nah, seperti kita ketahui, pasti anak-anak semua suka kan hal-hal yang menarik. Nah, makanya para guru yang akan mengajari anak cara membaca akan mencari media atau alat-alat yang mana media ini akan membantu anak-anak atau merangsang stimulus anak-anak untuk ingin terus belajar dan terus mempunyai kemauan yang tinggi untuk membaca, yang mana minat membaca ini sangat diperlukan sebagai kita generasi muda, karena seperti kita ketahui di era milenial ini sudah banyak yang bisa kita akses melalui seperti internet dan lain sebagainya, yang mana itu sangat-sangat menurunkan minat membaca kita, membaca buku dan membaca teks-teks lainnya. Oleh sebab itu maka Bapak berpesan kepada anak-anak sekalian untuk terus belajar dan jangan mengeluh apa yang susah dilalui, karena semua yang akan kita pelajari, semua yang kita jalani itu akan menjadi buah yang manis nanti kita di akhir atau di masa dewasa kita nanti. Karena dengan banyaknya membaca, kita bisa lebih leluasa dan lebih tahu apa kabar-kabar atau apa-apa yang tidak orang ketahui, apa yang tidak orang baca, karena orang itu tidak akan mengerti kalau tidak ada menggunakan membaca gitu. Nah, mungkin sekian dari Bapak.
Semoga anak-anak sekalian paham apa yang Bapak sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik. Anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan, walaupun mungkin di sana sini banyak pengucapan saya yang salah dan pelafalan huruf saya mungkin yang salah. Kepada semuanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.